Oke, selamat pagi. Ini gabungan antara kelas Arsitektur Mancanegara dan kelas filsafat, karena yang akan kita bicarakan itu sebuah hal yang mendasar. Dalam pengertian yang mendasar adalah sebuah, kalau secara ilmiah dibilang metode ya. Metode bagaimana kita mengolah, bagaimana kita membongkar sebuah masalah. Tapi yang coba saya sampaikan di sini bukan metode yang cukup rumit, tapi justru metode yang paling mendasar, yaitu metode dialog. Metode dialog atau dialektika metode itu lebih bagaimana untuk mencapai critical thinking dengan cara pertanyaan-pertanyaan berseri, dengan tujuan, dengan harapan ada deep thinking, dan kita bisa membongkar, uncover underlying asumsi yang selama ini tanda kutip terabaikan. Jadi tolong dipahami bahwa metode ini bukan hanya untuk sebuah metode yang rumit, tapi saya sampaikan ini supaya kalian sedikit paham. Saya tidak berharap terlalu besar bahwa kalian akan paham sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar untuk memahami bahwa sebuah metode ini akan bertujuan atau akan menghasilkan. Kalian studi itu untuk apa sih? Kalian mencari apa sih? Jadi agak sedikit saya balik. Oke. Metode dialog ini fokusnya sebenarnya pada ini. A serious exchange of opinion, dan melihat bagaimana kita bisa paham mengapa orang atau grup itu tidak setuju dengan pendapat kita. Jadi metode dialog ini justru mempertanyakan hal-hal yang berseberangan. Nah, ini dasarnya dulu. Dasar paparan kali ini atau penjelasan tentang metode dialektika ini itu dasarnya adalah metodenya Hegel, yang awal mula mempertanyakan antara yang ada dan yang tiada. Saya ngomong tiada itu banyak yang protes terlalu puitis. Inilah yang ada dan tidak kelihatan atau tidak nyata dan segala macam. Tahapannya adalah seperti biasa, ada tesis itu katakanlah being, ada lawannya antitesis, yang kemudian menghasilkan sebuah sintesis. Ini mudah pemahamannya itu. Nanti kita akan coba bongkar di kasus-kasus kalian. Siapa yang jadi tesis, siapa yang menjadi antitesis. Atau nanti di research selanjutnya, atau kalian kalau melanjutkan S2 bahkan S3 nanti, selalu ada pertanyaan, apa subjeknya, apa objeknya, siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek, kemudian yang diperbincangkan itu bagaimana perbincangannya. Itu yang kemudian kalau SPOK, subjek predikat objek, yang menjadi perbincangan adalah menjadi kata kerjanya. Si subjek melakukan apa terhadap objek. Itu dasar dulu ya, dasar pemahaman dulu. Oke. Dari dasar ini coba dibongkar lebih lanjut. Dalam proses dialektika, dalam proses kita berdiskusi dan segala macam, bagaimana seperti tadi ya, bagaimana antara being dan nothing itu dipahami lebih lanjut. Yuk. Saya coba membaginya panas di situ.
asli panas. Bukan tidak, tapi dirimu akan kepanasan karena ini panas banget. Nah, jadi ada bukan 3 tahapan ya. Saya lebih suka ada 3 klasifikasi. Dialektika yang kontras, dialektika berlawanan, cowok, cewek, siang, malam, gampangnya seperti itu. Jadi melihat perbedaan, lalu dialektika selaras, siang dan malam adalah sebuah proses kehidupan. Ada cowok, ada cewek karena proses untuk pertumbuhan umat manusia. Dan dialektika tunggal atau katakanlah monolog. Bagaimana monolog, apa tujuannya, kita akan bongkar. Sebenarnya bagian ini sedikit dari bagian disertasi saya. Saya coba turunkan ke kalian, artinya saya coba sharing ke kalian dalam konteks untuk kasus-kasus yang kalian sedang kerjakan. Dialektika kontras di dalam dunia perwayangan, terutama di Gunungan Jawa. Gunungan Jawa itu hadir di awal pagelaran wayang dan di akhir pagelaran wayang. Dialektika kontras digambarkan oleh 2 raksasa berdialog, tapi mempersoalkan perbedaan. Sedangkan dialektika selaras antara harimau dan kerbau. Harimau bisa hidup karena makan kerbau. Dan ini siklus kehidupan. Sedangkan yang di atas ini bicara tentang seluruh kejadian atau seluruh yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi Gunungan Jawa ini bicara tentang kehidupan. Bicara tentang kehidupan keseluruhan. Oke. Dalam kasus arsitektur mancanegara, gampangnya, kalian kalau melakukan dialektika kontras, itu mencari kebedaan. Bedanya apa? Bedanya seperti itu. Dialektika selaras mencari kesamaan. Samanya di mana? Sedangkan pada arsitektur yang monolog, yang dialektika tunggal itu mencari tujuan berarsitektur. Sorry, ini saya lupa ngapus. Ini kasus yang di kampus Palembang. Lalu bagaimana dengan filsafat? Mudah ya, tinggal mengkaitkan. Dialektika kontras adalah mencari hubungan beda antara filsafat dan arsitektur. Ini mudah banget kan? Filsafat itu idea abstrak. Ini praksis bentuk. Ini abstrak, ini nyata. Udah seperti tadi. Satunya berpikir, satunya barangnya. Lalu ketika dinaikkan ke dalam kesamaan, persamaan filsafat. Esensinya jadi filsafatnya yang turun menjadi metafora. Jadi ide dari filsafat itu ada bentuknya, bentuk metafora, sehingga dia bisa berdialog dengan bentuk arsitektur, atau filsafatnya tetap ininya jadi naik. Ide dasarnya apa? Di dialog yang selaras. Jadi kalau yang di kebedaan ya sudah apa adanya aja. Idenya apa di dalam filsafat, di dalam arsitektur bentuknya bagaimana? Dah. Yang di sini perlu ada adjustment. Sedangkan di sini ini gabungan. Tujuan berarsitektur dan tujuan berfilsafat esensinya apa sih? Apakah kemudian samanya, bedanya, dan kemudian ini yang menjadi filsafat, arsitektur itu apa sih? Tujuan yang hakiki, tujuan yang sebenar-benarnya. Kita coba bongkar di kasus-kasus yang sudah kalian usulkan untuk
kita bicarakan atau kalian akan ulas lebih lanjut. Di siapa sih? Aratai Sosaki. Saya mencoba mengklasifikasikan bahwa ada yang melihat karya yang permanen dan ada yang melihat karya yang temporer. Ya udah, bagaimana di Aratai Sosaki itu melakukan yang permanen dan yang melakukan yang temporer. Jadi hanya mencari bedanya. Pak, apakah itu rendah? Enggak juga. Pak, apakah itu nilainya kecil? Enggak juga. Karena mencari beda itu juga cukup rumit. Jadi bukan ini hierarki ini atau klasifikasi ini bukan kemudian ini nilai 70, ini 80, ini 90, enggak, bukan hal itu. Tapi ini mencoba meng-guide kalian atau menuntun kalian atau sebagai panduan apa sih yang dicari. Dari kasus yang permanen dan yang berbeda, yang temporer ini, kemudian kita bisa paham bahwa Aratai Sosaki itu sangat adaptif. Kenapa adaptif? Dia bisa menghasilkan karya yang permanen pada saat bersamaan, atau pada karya yang lain dia juga yang temporer. Kenapa yang jadi permasalahan? Kenapa dia yang di sini permanen, yang di sini temporer? Apakah kaitannya dengan fungsi? Apakah kaitannya dengan tapak? Apakah kaitannya dengan apa? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Contoh lain, globalisasi dan identitas. Itu juga gitu. Yang selalu saya katakan ketika berdiskusi tentang arsitek Jepang, semodern apapun arsitek Jepang itu selalu bau Jepangannya itu pasti muncul, bagaimanapun bentuknya. Dan ini yang menarik antara globalisasi arsitek, perkembangan arsitektur secara global dan identitas Jepangnya. Cari yang itu. Kemudian tentang metode desain yang ambigu. Kasus Aratai Sosaki dari kelompok ketika kita bongkar identitas si Aratai Sosaki secara arsitektural, Pak, dia tidak punya identitas yang mantap karena selalu adaptif, selalu berubah, bahkan gaya bangunannya juga tidak tetap. Dan justru itu ciri adaptif yang seperti apa si Bapak ini? Itu yang kita bongkar. Dan ini juga bukan patokan. Ini nanti dan seterusnya. Ini saya coba klasifikasikan berdasarkan diskusi-diskusi yang beberapa kali kita lakukan. Jadi, katakanlah yang permanen dan temporer. Mau cari bedanya, Pak. Kenapa dia melakukan temporer, melakukan permanen? Kasus berikutnya, siapa ini? Kenzo, ya. Ya, Kenzo Tange ya. Saya agak bodoh melakukan menempel foto tapi lupa namanya. Kalau yang di kampus Palembang cuma 3 tokoh, jadi gampang, yang di sini cukup banyak, jadi agak Kenzo Tange. Bicara tentang yang beda antara city plan dan global adaptif. City plan gampangnya, ini kan permanen kan, hal yang tetap, hal yang ketika sudah direncanakan maka diaplikasikan di dalam sebuah rencana kota. Sedangkan global adaptasi itu kan sangat fleksibel, sangat melihat perkembangan. Jadi posisinya lebih ke mencari bedanya. Kemudian ini tadi globalisasi antara arsitektur global, perkembangan arsitektur global dan identitas si arsitek Jepang. Ini kok sama?
Mungkin saya salah. Oke, yang ini lupa menghapus. Oke, ada kemudian bicara tentang perkembangan ekonomi dan perkembangan arsitektur. Siapa manusianya? Manusianya ada. Oke, kemarin kita bicara cukup dalam, bahkan sampai bagaimana kondisi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Siapa support dananya? Agak seru. Bagaimana industri mobil, Ford Foundation terhadap industri Toyota, itu juga kita bahas sekilas. Dari sini kita bisa lihat bahwa kenapa arsitek Jepang kemudian mendominasi, tanda kutip, mendominasi penghargaan Pritzker. Jadi pemenang Pritzker yang di awal-awal perkuliahan arsitektur mancanegara, pemenang Pritzker itu sebagian besar dimenangkan oleh arsitek Jepang. Posisi kedua adalah arsitek Amerika. Selisih dua tokoh, nggak salah, 2 atau 3 tokoh. Tapi dominasi terakhir itu justru tahun-tahun terakhir dimenangkan oleh arsitek Jepang. Ini akan bisa dijawab karena kita bongkar bagaimana perkembangan Jepang setelah Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Kedua, dan bagaimana perkembangan ekonomi, efeknya ke perkembangan pendidikan arsitektur. Di sisi filsafat, jadi yang di sini ini sisi arsitektur mancanegara, yang fokus arsitektur mancanegara, yang di sini double. Artinya ya Arman, arsitektur mancanegara, ya filsafat arsitektur. Bicara tentang humanisme dari Sartre dan space meaning, kasusnya Hiroshima Memorial Park, mengkaitkan antara filsafatnya Sartre, terutama tentang humanisme, kemanusiaan, dan bagaimana makna ruang di dalam kasusnya si Kenzo Tange. Mencari relasinya humanisme dan Hiroshima Memorial Park. Terus yang juga berdialektika selaras, megastructure dan metabolisme. Saya sengaja tidak menurunkan di beda itu gampang banget, tanda kutip. Cari megastrukturnya gimana, metabolisme seperti apa, tapi kemudian cari samanya seperti apa. Karena ini dua kata yang sangat bertentangan. Satunya metabolisme, kata metabolisme ada bolismenya. Ini kan tentang biologi kan, hubungan biologi dan segala macam. Pada saat bersamaan ketemu dengan megastructure yang sangat rigid, yang sangat kaku dan segala macam. Apa hubungannya biologi, kaitan dengan biologi dan megastructure? Apa kesamaannya dalam kasus si bos satu ini? Nyambung gitu. Kenapa? Efeknya adalah kita bisa tahu kenapa sih banyak yang menyatakan bahwa Kenzo Tange itu salah satu arsitek pendukung metabolisme. Bukan hanya karena gurunya pencetus metabolisme, bukan. Tapi kenapa kemudian di salah satu tokoh dari metabolisme. Yap. Zumthor. Jujur, Zumthor adalah kasus yang paling rumit yang pernah saya hadapi karena spektrum pemikirannya lebar sekali. Nanti ada contoh kasus di belakang yang menjelaskan bisa nggak satu karya itu melangkah di 3 tahapan atau 3 dialektika. Ini contohnya justru saya ketemu di Zumthor.
Tapi di kasus ini, di kasus arsitektur mancanegara, pertemuan antara tukang dan arsitek, saya tidak geser ke sini justru untuk membedakan kenapa si Sumtor itu justru menjadi seorang arsitek profesional padahal dia tidak berpendidikan formal arsitek. Sumtor, Tado Ando itu beberapa dari arsitek yang tidak pernah berpendidikan formal arsitek. Dia justru berpendidikan sebagai tukang kayu ribet. Justru saya ingin tidak meletakkan di sisi yang selaras, samanya tukang dan arsitek gampang banget itu. Karena kelihatan dengan karyanya. Saya justru meletakkan di sini apa itu tukang, apa itu arsitek, dan prosesnya bagaimana, bedanya bagaimana. Setelah itu baru gampang untuk narik ke keselarasannya. Oke, contoh selanjutnya adalah tentang bagaimana definisi ruang jika dikaitkan atau jika elemen pembentuk ruangnya adalah cahaya. Itu yang terjadi di Sumtor. Dan itu juga terjadi di Tado Ando. Cuman berbeda sekali apa yang dilakukan Sumtor dengan Tado Ando. Nanti, walaupun sama-sama bicara tentang pemahaman ruang dari cahaya, tapi ekspresi cahayanya Tado Ando dan ekspresi cahayanya Sumtor itu jauh berbeda. Terus Gusti mencoba mencari bagaimana metode desain. Kenapa sih Sumtor itu bisa merancang sebuah bangunan lebih dari 10 tahun. Kolumba Museum, kasusnya yang coba diangkat Gusti itu 10 tahun. Satu proyek 10 tahun. Duitnya dari mana saya nggak tahu. Kalau di Indonesia pasti nggak hidup. Satu proyek 10 tahun. Tapi prosesnya yang kita coba lihat. Dan spesial di Kolumba Museum. Saya kok banyak salah. Oke, ini enggak efek dari Kopas. Lalu dalam kasus filsafat dan Arman adalah craftsmanship-nya dari Sumtor. Berbeda dengan kasus yang ini, kalau yang di sini benar-benar hanya bicara tentang bagaimana proses bertukang, jadi physical practices-nya. Sedangkan di sini adalah idenya. Craftsmanship yang coba saya usulkan ke mahasiswa ini adalah craftsmanship-nya Sennett. Jadi ada buku filsafat itu tentang craftsmanship, craftsman, dan bagaimana craftsman ini membaca perilaku berarsitektur atau bertukangnya dari Sumtor. Jadi kembali lagi ya, subjek tesisnya atau subjeknya adalah craftsman dari Sennett dan objeknya adalah kerja Sumtor. Oke, kemudian yang kontras kaitan dengan arsitektur mancanegara dan filsafat, ini tadi yang kita bicarakan tadi, perbedaan antara Sumtor dan Tado Ando. Kebetulan Robi dan Selo mengusulkan satunya dari sudut Sumtor, satunya dari sudut Tado Ando, bisa fokus di pemahaman cahaya atau materialnya juga seru, berbeda ya, cari bedanya, lalu kemudian dari beda itu kita paham apa sih itu material menurut mereka berdua, apa sih itu pemahaman ruang berdasarkan cahaya. Ujungnya bahasan kali ini ujungnya adalah kalian mau mencari apa. Saya hanya coba mengklasifikasikan. Oke, lanjut dari Sumtor ke Rem Koolhaas. Kenapa kalau arsitek Eropa saya kemudian hafal ya? Kalau arsitek Jepang kok enggak?
nggak terlalu hafal. Oke. Kohlhaas selalu digadang-gadang bahwa dia pernah hidup di Menteng, pernah makan nasi goreng seperti Obama. Tapi yang saya geser semua usulan-usulan yang ada di kelompoknya Kohlhaas itu di tataran selaras. Karena apa yang dilakukan Kohlhaas itu nampaknya kontras. Jadi Kohlhaas berkaitan dengan bentuknya, berkaitan dengan kawasannya, struktur kawasannya itu kontras. Padahal enggak. Itu yang coba saya geser. Bagaimana programmingnya terhadap ruang. Programmingnya Kohlhaas itu kalau dilihat hanya dari denah atau isometrinya, kalian akan bingung. Ini maksudnya apa? Karena memang programmingnya bukan programming strukturalis rigid, zonanya jelas, tapi dia bermain dengan narasi. Seperti kita bongkar beberapa waktu yang lalu dan beberapa kali diskusi, Rem Koolhaas adalah salah satu arsitek yang berangkat dari ilmu jurnalisme, sastranya kuat. Itu kenapa saya lupa. Ada satu yang saya usulkan, yuk belajar teori sastra. Bagaimana teoritik sastra membentuk sastra itu bagaimana itu plot, bagaimana klimaks, kemudian anti klimaks disusun. Teori sastra tersebut digunakan untuk membaca si Koolhaas. Itu yang akan seru. Yang kedua, ini kaitan dengan kontras di urban context. Seperti saya tadi sampaikan bahwa nampaknya Koolhaas itu berlawanan dengan konteks urban. Kalau kalian lebih dalam lagi menjelajah apa yang dilakukan Koolhaas selalu berangkat studinya dari urban context. Justru berangkat dari urban context. Sejarah urbannya bagaimana, perilaku urbannya bagaimana masyarakat di sekitar itu habitnya bagaimana. Itu yang saya harapkan di bahasan ini. Nampaknya kontras, tapi saya letakkan di dialektika selaras supaya kalian bisa keluar bahwa kontras yang dimaksud di sini kontras apa? Kontras yang bagaimana? Kontras yang hitam putih atau yang kontras antara siang dan malam sebagai sebuah realita kehidupan. Berikutnya adaptive reuse. Ini juga menarik dibongkar bahwa bagaimana mengusulkan, saya bukan lebih ke adaptifnya, tapi reuse-nya, mengusulkan fungsi baru di sebuah bangunan yang sudah pernah ada dan tidak berfungsi kembali. Jadi usulan use, function-nya. Berikutnya kritik sosial. Ini kalau diletakkan di tataran dialektika kontras gampang banget ya. Kritik sosial, apa yang terjadi di sosial, mana yang arsitektur. Tapi bagaimana kritik sosial justru mendasari si Koolhaas untuk menyusun konsep. Di perspektif filsafat, ini ada satu kelompok bintang-bintang. Satunya bintang permata, satunya bintang apalah. Itu menabrakkan antara Koolhaas dan Wang Zhu berkaitan dengan modernitas dari Theodor Adorno. Jadi kembali lagi tesisnya Adorno-nya jadi subjek yang kemudian membaca si Koolhaas dan membaca Wang Zhu. Kalian jadi paham, oke,
Adorno itu bisa membaca siapa. Jadi kemudian konteks Adorno adalah konteks Eropa atau konteks Timur, dalam hal ini Tiongkok. Atau bahkan lebih cocok apa yang dilakukan oleh Wang Shu. Sehingga kita juga bisa mempertanyakan Wang Shu ini cara berpikir global, dalam hal ini Eropa, atau cara berpikir Tiongkok. Ini akan sangat luas hasilnya. Lanjut, bahas si petinju Tado Ando selalu bilang spiritualitas dan ruang. Yang jadi pertanyaan, apa sih itu spiritualitas? Bagaimana konsep spiritualitas di dalam ruangnya si Ando? Lalu keterbatasan lahan dan rumah, ini juga jadi bahasan seru. Lahannya terbatas, terus programmingnya Tado Ando itu seperti apa? Lalu alam, ini yang selalu muncul, bagaimana respon Ando terhadap alam. Wah, kontekstual terhadap alam, tapi bagaimana responnya? Lebih ke pertanyaan bagaimananya. Bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya. Kemudian ada yang bicara tentang, enggak deh. Seingat saya ada yang bicara tentang pemilihan material. Ando itu kan fans berat dari beton pracetak. Kemudian ini kan adaptasi bentuk, struktur, kemudian pasti ujungnya adalah material. Nah, kalau hanya sekedar dilihat dari material dan bentuk, pasti apa yang dilakukan Ando itu kontras dengan alam. Ando itu selalu pakai beton pracetak, bentuknya kotak, efek dari materialnya, strukturnya struktur balok dan kolom seperti biasa, yang sangat kontras dengan alam. Tapi olahan atau desainnya Ando itu membuat persepsi orang terhadap karya Ando itu ini kayaknya deket banget ya. Padahal kalau diteliti lebih lanjut itu sangat kontras. Nah, hal itu yang kemudian saya tempatkan justru di dialektika selaras ini. Lalu tentang cahaya dan pengalaman ruang tadi banyak sudah dibahas, bagaimana proses ruangnya dari Ando, bukan dengan elemen beton pracetaknya, tapi dengan elemen cahaya. Oke, ini tadi sudah kita bahas Sumter dan Ando terkait dengan pemikiran atau konsep si Ando dan Sumter tadi. Wang Shu, ini hampir sama, pengalaman ruang, tapi fokus hanya ke Wang Shu dan pakai pemikirannya Rasmussen, experiencing space. Pengalaman atau mengalami ruang, khususnya cahaya, kalau nggak salah, khususnya cahaya. Kalau yang tadi Ando lebih bagaimana elemen pembentuk ruang berdasarkan cahaya, kalau di sini mengalami ruang dari fokus si atau indikator yang disusun oleh Rasmussen, lalu kemudian dibaca terhadap karya-karya Wang Shu. Yuko mengusulkan material dan bayangan, jadi bukan ke cahayanya, tapi efek dari cahaya tersebut, adanya bayangan, dan kemudian pemilihan material terhadap karyanya Wang Shu. Ini saya tempatkan sebagai kontras, karena akan dilihat selalu sering dibahas bahwa Wang Shu karyanya kontekstual dengan sejarah, kontekstual dengan tapak, sosial dengan kondisi lingkungan. Tapi ada hal yang sering dilupakan bahwa dua hal ini, material dan bayangan ini, bagaimana kaitannya dengan pemikiran tadi Adorno tadi
tentang modernitas. Modernitas Adorno, Theodor Adorno itu kan unfinished project. Modernitas yang terjadi sekitar 1920-an sampai 30-an buat Adorno adalah sebuah proyek yang belum selesai. Apakah kemudian diselesaikan oleh si Guangzhou atau tidak? Dibahas di sini. Jadi melihat perbedaan pemikiran modernitas dan karyanya Guangzhou. Berikutnya tentang keaslian dan identitas, pakai material bekas kampung seperti Ningbo Museum itu kan material claddingnya, material penutupnya itu pakai batu bata, pakai atap dan segala macam. Apakah itu menunjukkan identitas? Saya sengaja justru menabrakkan. Apa itu identitas? Apa itu keaslian? Bukan pada tataran di sini banyak sekali bahasan, tapi justru saya akan dicari bedanya. Identitas arsitektur Tiongkok apakah ditunjukkan dengan material pecahan genteng, pecahan batu, atau bagaimana? Oke, tadi sudah Kohlhaas ketemu Guangzhou di modernitas. Nah, ini yang saya perlu menarik nafas agak panjang karena si ibu ini yang membuat kekacauan. Sahadid melihat strukturalisme dan apa satunya? Iya, bukan. Ini supermatif. Oke. Ini yang fokus ke arsitektur mancanegara. Lihat struktur bangunan kayak cladding aja. Ternyata ketika dibongkar lebih lanjut, bentuk yang meliuk tersebut di dalamnya itu bentuk beton. Kemudian apa sih bentuk dan struktur yang serba wah tersebut dengan munculnya atau dengan fungsi bangunan? Nyambung nggak bentuk meliuknya si Sahadid itu, nyambung nggak dengan fungsi bangunan tersebut? Ini nanti part ini saya potong. Ini juga akan, kacamata ini akan sangat seru kalau kalian akan mengkaitkan, terserahlah mau ditulis atau hanya berkecamuk di kepala juga nggak apa-apa, dengan istana yang ada di IKN, si sayap Batman itu, nyambung enggak antara bentuk dan fungsi, antara bentuk dan struktur utamanya. Yang berikutnya adalah kasusnya Sahadid, tapi dilihat dari perspektif supermatif dan konstruktivisme. Bukan untuk melihat kontrasnya antara supermatif dan konstruktivisme, tapi justru melihat titik temunya. Kemarin hasil diskusi bahwa supermatifnya si Sahadid dan supermatifnya yang terjadi di Rusia dan konstruktivisme yang terjadi di Rusia adalah dua hal yang aksi-reaksi. Bahwa konstruktivisme adalah reaksi dari supermatif, dan di Sahadid ini keduanya bertemu. Jadi lebih ke melihat keselarasan. Terakhir yang agak bergeser dari Sahadid tapi bikin ribet adalah ini. Fokus di color work. Jadi kelompok Sahadid yang justru meninggalkan Sahadidnya justru fokus di Eisenman dan si Derrida. Justru melihat bagaimana si Derrida menurunkan egonya dan berdialog oleh Peter Eisenman yang harus mengupgrade pemikirannya ke level idea. Munculnya di buku ini. Buku ini secara bentuk kurang ajar karena lobang ini itu dari sampul depan sampai belakang, dan memang benar-benar lobang.
dan efek dari lubang itu beberapa kata hilang. Bukan hanya sekedar lubang kemudian itu menjadi spasi, enggak. Justru kayaknya dicetak dulu baru dilubangi deh. Dia ada kata-kata yang menghilang. Silakan si pembaca menginterpretasi sendiri. Jadi kenapa saya letakkan di sini, karena itu kita akan mencari bagaimana filsafat, dalam hal ini metode berpikir dekonstruksinya Derrida, bertemu dengan idea, bertemu dengan kritik arsitektur. Jadi apa yang dilakukan Petra Sherman itu sebuah kritik terhadap karyanya Benatsum. Ini agak seru. Baru belakangan ketika diskusi kita jadi kayaknya gitu deh. Karena yang diulas oleh Peter Eschenman adalah karya dari Benatsum, Parc de la Villette. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi itu ya. Dan sekali lagi, ini nanti PDF-nya saya save as dan saya kirimkan ke WA Group, jadi kalian nggak puyang. Dan ini bukan harga mati. Artinya kalian bisa menggeser baik ke bawah dan ke atas. Mau tetap di kontras atau naik ke selaras, silahkan. Pak, ternyata struktur dan fungsi di karya Sahadid itu selaras. Ya sudah, naikkan. Bukan hal yang terpisah. Pak, ternyata apa yang dilakukan Kohlhaas itu benar-benar kontras dengan urban. Turunkan ke bawah. Jadi benar-benar ada kebebasan untuk kalian melangkah ke dialektika yang mana. Oke, ada pertanyaan? Sedikit tambahan dari mata kuliah filsafat, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang memang hanya mengambil mata kuliah filsafat arsitektur. Di sini ada beberapa tugas dari mahasiswa yang mengusulkan beberapa contohnya, yaitu konfigurasi ruang sosial yang kemudian dibandingkan dengan apa yang ada dalam pemikiran Foucault terkait dengan figura perilaku sosial. Kemudian ada yang mencoba mengungkap bagaimana proses traumatik yang terjadi di bangsa Jerman yang kemudian direspon oleh Daniel Libeskind dalam karya Jewish Museum. Jadi melihat proses penyembuhan diambil dari buku Paul Ricoeur, History, Memory, Forgetting, justru pada proses forgettingnya. Lalu ada yang melihat pemikiran Ponty terutama di invisible, visible dan invisible, tapi fokus pada invisible yang bertemu dengan pemahaman cahaya dalam ekspresi ruang. Jadi melihat elemen cahaya dalam ruang. Ini yang agak seru. Jadi sama-sama bermain di ranah abstrak, satu cahaya yang terlihat maupun yang secara visual visible, tapi kita tidak bisa memahami atau mencerna secara sentuhan dan segala macam. Jadi bermain di dua itu, visible dan invisible. Lalu ada yang mengusulkan kaitan pembahasan ugliness di dalam perjalanan berarsitektur dari masa klasik sampai masa sekarang. Apa itu yang dipahami sebagai ugliness? Itu pada tataran selaras, artinya pada tataran yang mencoba mencari kesamaan. Pada tataran dialektika kontras, ada yang melihat tradisionalismenya versi Roger Scruton dengan pemahaman arsitektur menggali nilai-nilai kontekstual yang dilakukan oleh Bjarke Ingels. Jadi justru mencari perbedaan pemahaman Roger Scruton dan apa yang dilakukan oleh Bjarke. Lalu pemahaman sustainable, terutama yang dibahas di buku Eko Hassel, ekologi Hassel itu bagaimana sih? Apa itu green building, apa itu greenwashing, yang bertemu dengan konsep besar
dari kawasan ibu kota Nusantara. Jadi mencoba mencari mana yang memang sustain, mana yang hanya tanda kutip gimmick atau sekedar konseptual, entah politik, entah hanya konseptual tapi pada penerapannya tidak terjadi. Itu tambahan sedikit yang mungkin terlewatkan ketika pelaksanaan perkuliah kemarin. Terima kasih. Kalau nggak ada, saya lanjutkan contoh yang mungkin seperti tadi saya ungkap. Apakah si Zumthor atau apakah ada karya arsitek yang kita bisa membahas baik secara kontras maupun secara selaras atau yang ke monolog. Saya baru bisa mengidentifikasi karya Zumthor, terutama yang museum tambang ini. Dalam proses dialektika kontras, bangunan massa ini, dari foto-foto ini kita bisa lihat bagaimana bangunan yang hitam ini kontras dengan tapak ketika musim dingin. Yang serba putih, bangunan ini tiba-tiba hitam sendiri. Atau antara ruang dalam dan ruang luar yang benar-benar terpisah, walaupun pakai pembatas transparan. Jadi kita bisa melihat keluar, tapi kita tidak di luar. Seperti karya Frank Lloyd Wright yang Falling Water, kita berada di dalam rumah, tapi bisa menikmati air terjun, sama. Tetap ada beda antara ruang dalam dan ruang luar. Itu kenapa saya letakkan di dialektika kontras. Atau jelas sekali material, pemilihan materialnya, baja dan batu. Ini kontras. Saat bersamaan juga bisa selaras. Bangunan atau massa yang dibangun atau yang dirancang oleh Zumthor bisa selaras dengan lingkungan sekitarnya ketika musim semi, musim panas. Nyambung. Tapi ketika musim dingin, dia menjadi kontras sekali. Enggak merusak alam, tidak mengganggu pemandangan, tapi kemudian menyatu. Plus pemilihan strukturnya. Strukturnya sama sekali tidak merusak. Jadi bangunan ini tuh strukturnya sangat sederhana. Ada balok, kemudian tapaannya itu hanya menghujam sedikit di batu. Benar-benar tidak mengganggu, dan itu dipikirkan benar. Bagaimana sebuah museum yang menceritakan narasi besar dari museum tambang tanpa harus merusak tapaknya. Permasalahannya ketika kemudian kita bicara tentang cahaya, tadi sempat ngomong bagaimana ekspresi cahaya Tado Ando dan Zumthor. Di sini kenapa saya cross ya antara selaras dan yang tunggal. Di sini kita bisa melihat antara gelap dan terang. Kontras gelap dan terang. Tapi pada saat bersamaan juga menunjukkan hal yang hakiki dari sebuah arsitektur. Arsitektur pada hakikatnya menciptakan ruang dan mengajak para penggunanya untuk paham cerita besar dari kasus ini. Kasus ini adalah kasus museum tambang. Zumthor mengajak para pengunjung untuk mengalami proses kehidupan dari penambang. Gambar ini menunjukkan bagaimana jika si penambang itu hidup. Di dalam tambang selalu ada cahaya putih di ujung sebagai panduan, itu arah keluarnya. Plus, kenapa spotlight atau konsep lighting untuk showcase dari artefak-artefaknya di model seperti ini? Kalian bayangkan,
penambang sekitar tahun 30-an, 40-an. Pakainya kan pakai lentera kan. Ada yang di tangan, ada yang di kepala. Ini spot yang ditunjukkan atau diajak oleh Zumthor ketika masa itu. Jadi ketika masa itu, ketika seorang penambang melihat benda sekopnya, paculnya, dan segala macam, itu spot. Karena lenteranya, karena cahaya dari senternya bukan senter baterai lagi, senter minyak dari kepalanya. Ini sengaja dibuat gelap dan model seperti ini karena kalau orang berdiri di sini dia akan melihat hanya spot-spot kecil. Makanya ini letakkannya gitu. Cahayanya. Jadi kenapa kemudian menjadi dialektika tunggal? Karena digeser si pengunjung atau si penikmat karya itu diajak benar-benar menjadi penambang, mengalami proses kehidupan dari tambang. Saya tidak dapat gambar yang cukup menarik di restoran. Bahkan di restoran ketika pesan makanan, si pengunjung akan dapat piring seng, piring enamel yang putih, bukan yang hijau putih ya, tapi yang putih. Kemudian sup. Persis apa yang dialami atau yang dilakukan atau yang dijalani seorang penambang. Uang benar-benar diajak, dan itu kenapa saya bilang itu hakikatnya dari arsitek, mengajak si pengunjung untuk mengalami apa yang dirasakan atau memori dari para penambang, menurunkan memori ke dalam uang. Jadi itu kenapa saya tadi katakan, kalian ketika membahas, Pak, ternyata saya justru menemukan banyak kesamaan, banyak hal yang selaras. Ya udah geser. Pak, saya ternyata tidak menemukan kesamaan, tapi justru banyak mendapatkan kebedaan. Ya, turun ke bawah. Terserah. Identifikasi tadi, identifikasi yang panjang tadi, itu karena atau berkaitan dengan diskusi kita beberapa kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali. Jadi silakan mau naik, mau turun, mau naik. Nah, materi penjelasan kali ini hanya sampai di sini, dan silakan kalian melanjutkan pemikiran, melanjutkan kerja, karena minggu depan kita akan bertemu sebagai progress report. Kalian sudah sampai mana? Pak, bentuknya apa? Terserah. Karena yang buat saya yang penting adalah kontennya, bukan bungkusnya. Saya nggak peduli dengan pitanya, tapi saya peduli dengan rasa manis cake yang kalian suguhkan. Ya? Semoga paham bahasa metafora yang kadang ngaco ini. Siang-siang ngomong cake, lapar. Jadi kalau kembali ke dialektika Hegel, saya peduli terhadap apa yang kalian hasilkan. Apa yang kalian hasilkan setelah kalian melakukan dialektika, apakah selaras, apakah kontras, apakah kemudian jadi yang monolog, gitu kan? Becoming ini adalah so what? Apa yang kalian dapat? Karena dialog, entah kontras, entah selaras, entah monolog, itu bisa minta tolong AI. Tapi kemudian kembalikan ke kalian. Kalian dapat apa sih? Itu yang buat saya jauh lebih penting. Kesimpulan pekerjaan, iya. Tapi so what? Apa yang kalian pelajari? Dan apa yang kalian dapatkan? So what ini boleh pernyataan, boleh pertanyaan reflektif.
Dan kalau tadi ada beberapa yang berkelompok kan, yang terutama yang mata kuliah filsafat, tolong so what ini dibuat personal. Masing-masing dari kalian apa ekspresinya, apa hal yang kalian bisa dapat dari prosesnya. Jadi bukan dari mata kuliahnya, apalagi bukan dari dosennya, tapi apa yang kalian dapat dari proses belajar itu. Contoh gampang, kenapa Sumtor itu bisa cukup lama? Ternyata proses identifikasinya panjang, dikerjakan oleh tim kecil, dilakukan sendiri oleh Sumtor, contoh ya. Lalu apa yang kalian dapatkan antara produk arsitektur dan waktu? Pak, studio terlalu pendek. Ya nggak apa-apa, asal kalian mau 4 tahun satu bangunan diolah, detailkan habis-habisan. Ada yang teriak, yang mau tugas akhir dan teriak-teriak. Ini siapa yang ikut perata? Siap-siap ya, ada bom besok siang, nanti jam 2 kan ada Pak Adam. Setelah itu saya bom pengumuman. Akan berkaitan dengan ini, antara waktu dan produk. Ya. Saya harus menjaga. Saya tidak bisa tidak bisa mengikuti proses berpikir atau proses merancangnya si Sumtor yang satu proyek 10 tahun. Susah cuy, tak mungkin lah. Saya harus menjaga. Sekaligus di Prata saya jadi timekeeper. Maaf, saya agak kejam kalau jadi timekeeper. Yuk, pertanyaan, silakan. Di minggu depan teknisnya gimana? Seperti biasa, seperti janji saya jam 9 sampai sekitar jam 13 saya akan nongkrong. Silakan hadir, apapun mata kuliahnya, arsitektur mancanegara, filsafat, ayo sajikan progres kalian seperti apa. Tetap seperti janji saya, terutama di arsitektur mancanegara, kalau saya anggap produk kalian sudah selesai, sudah. Atau saya akan feedback ke kalian. Kalian puas nggak dengan produk ini? Puas, Pak. Dapatnya apa? Terutama SWOT-nya. Dapatnya ini. Ya sudah, close. Kalian tidak perlu melakukan final presentation di minggu ke-15. Tapi untuk filsafat, mohon maaf, tidak bisa. Karena filsafat butuh refleksi. Ini akan saya pertanyakan jauh. Maaf, Pak, bagaimana dengan double? Ya, cerita kalian yang double. Saya terpaksa harus seperti di WA Group ya. Bagi yang mengikuti filsafat, arsitektur mancanegara dan filsafat, mengikuti skema filsafat. Karena yang penting dari filsafat justru pada refleksinya, bukan pada produknya. Arsitektur mancanegara itu pada produknya. Itu kenapa arsitektur mancanegara diletakkan di semester 5, filsafat di semester 7. Semua ada logikanya.